akrab dengan istilah emansipasi atau kemerdekaan dan pembebasan. Kata feminisme pertama kali diperkenalkan oleh aktivis sosial utopis yaitu Charles Fourier pada tahun 1837. Menurut bahasa, kata feminisme berarti perempuan. Feminisme, yaitu femina yang berarti perempuan, diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Ada 3 ciri feminisme, yaitu yang pertama, menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Yang kedua, memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialisasi. Dan yang terakhir, memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, sejarah feminisme di Barat, penyebab utamanya adalah pandangan meremehkan, bahkan membenci perempuan, bermacam-macam anggapan buruk yang dilekatkan kepadanya, serta aneka citra negatif yang terwujud dengan tata nilai masyarakat, kebudayaan, hukum, dan politik. Lalu, ada beberapa jenis feminisme, yaitu yang pertama, feminisme liberal. Aliran feminisme liberal memiliki konsep bahwa kebebasan merupakan hak dari setiap individu, sehingga ia harus diberi kebebasan untuk memilih tanpa terkekang oleh pendapat umum dan hukum. Kedua, feminisme Marxis. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya, sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi. Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran. Yang ketiga, feminisme radikal. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki yang berpusat pada laki-laki. Aliran ini berupaya menghancurkan sistem patriarki yang fokusnya terkait fungsi biologis tubuh perempuan. Yang keempat, feminisme sosial. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme. Feminisme sosial menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Yang kelima, feminisme teologis. Teori ini dikembangkan berdasarkan paham teologi pembebasan yang menyatakan bahwa sistem masyarakat dibangun berdasarkan ideologi, agama, dan norma-norma masyarakat. Dan yang terakhir, feminisme postmodern. Ide posmo, menurut anggapan mereka, dialog ide yang anti-absolut dan anti-otoritas, gagalnya modernitas, dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangan pada penguniversalan, pengetahuan ilmiah, dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial. Lalu, adapun konsep Islam tentang perempuan. Pembahasan konsep Islam ini diawali dengan pandangan sejumlah peradaban lain tentang perempuan sebelum datangnya Islam. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan perempuan. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan di sekap dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan. Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah nikah, kekuasaan tersebut pindah kepada sang suami. Peradaban Yunani dan Romawi, hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada kematian suaminya. Dalam arti, istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Islam datang untuk melepaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai kebudayaan manusia. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, memiliki hak dan kewajiban yang disyariatkan oleh Allah. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan, dan pelakunya diancam dengan siksaan yang pedih. Yang pertama, kesamaan kedudukan
menyatukan perempuan dengan laki-laki. Salah satu tema sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah kesamaan antar manusia, baik antara laki-laki maupun perempuan, maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Ketika menyebutkan asal kejadian manusia, ayat pertama dari surah Al-Nisa menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dari keduanya Allah mengembangkan keturunannya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya para wanita itu saudara kandung para pria. Kemudian, ajaran Islam melarang untuk menyakiti dan mengganggu orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengancam pelanggarnya dengan siksa pedih. Hal ini dikemukakan dalam surah Al-Buruj ayat 10. Lalu yang kedua, adapun hak-hak perempuan di samping kesamaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan sejumlah hak kepada perempuan. Surah Syiqaq menyebutkan beberapa hak yang dimiliki perempuan menurut Islam, yaitu yang pertama, ada hak politik. Salah satu ayat yang dikaitkan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Taubah ayat 71 yang menjelaskan kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh, mengerjakan yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Yang kedua, hak profesi. Dalam hal memilih pekerjaan, secara singkat dapat dikemukakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkan dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, hak berpendapat. Perempuan juga boleh berpendapat dan dipertimbangkan pendapatnya itu. Terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai 5. Dalam kehidupan berumah tangga, jika sang istri merasa tidak sanggup melanjutkan perkawinannya dengan suami, Islam juga memberikan hak gugatan cerai kepada perempuan yang dikenal dengan istilah khulu. Lalu, adapun contoh penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang merendahkan perempuan adalah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-rijalu qawwanu 'ala nisa. Terdapat dalam surah Al-Nisa ayat 34 yang ditafsirkan sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Permasalahan tentang perempuan, misalnya seperti kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan dialami oleh kaum perempuan, dan kasus perdagangan perempuan ini terjadi adanya ketidakseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu kaum yang lemah merupakan penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai konsep Islam tentang perempuan juga menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dalam disarankan sebagai umat Islam, kita hendaknya lebih memahami tentang konsep Islam tentang perempuan. Dalam ajaran Islam telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Masyarakat harus mengubah anggapan mereka bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan laki-laki adalah paling yang kuat dan berkuasa. Selain itu, kita harus saling melengkapi, melindungi, dan saling menghargai antara hak dan kewajiban serta perbedaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu adapun tokoh-tokoh dalam feminisme. Yang pertama yaitu Foucault. Meskipun dia adalah tokoh yang terkenal dalam feminisme, namun Foucault tidak pernah membahas tentang perempuan. Hal yang diadopsi oleh feminisme dari Foucault adalah bahwa ia menjadikan ilmu pengetahuan dominasi yang menjadi nilai kelompok-kelompok tertentu dan kemudian dipaksakan untuk diterima oleh kelompok-kelompok lain menjadi ilmu pengetahuan yang ditaklukkan, dan hal tersebut mendukung bagi perkembangan feminisme. Dan yang kedua yaitu tokoh yang bernama Derrida atau Derrida, mempertajam fokus pada bekerjanya bahasa semiotika, di mana bahasa membatasi cara berpikir kita dan juga menyediakan cara-cara perubahan.
menekankan bahwa kita selalu berada dalam teks, tidak hanya dengan tulisan di kertas, tapi juga dialog sehari-hari yang mengatur pikiran-pikiran kita dan merupakan kendaraan untuk mengekspresikan pikiran-pikiran kita tersebut. Selain itu juga, penekanan terhadap dilakukannya dekonstruksi terhadap kata yang merupakan intervensi ke dalam bekerjanya bahasa, di mana setelah melakukan dekonstruksi tersebut, kita tidak dapat lagi melihat istilah yang sama dengan cara yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.